Amin ya Allah ya mujibas sailin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Halatul mukarramun yang sama-sama kita muliakan guru kita akhi fillah Ustaz Haji Muhammad Musli Aziz, Ustaz Zainul Haq, Bang Rudi, Ketua Yayasan Pak Supriyadi, Ibu RT yang saya hormati, semua bapak-bapak, ibu-ibu dari subuh berkah, subuh keliling azikra, ya, semuanya Bapak Haji Daman, Pak, seluruhnya rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita dibahagiakan oleh Allah. Selesai kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Pagi ini kita menikmati hidangan dari Allah, kita beristighosah, kita berzikir, bertaubat, beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita hajatkan, yang kita cita-citakan, Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah bagi hamba Allah yang beriman adalah ujian. Semakin meningkat iman seseorang, maka semakin meningkat ujian yang Allah berikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena itu jadikan musibah ini sebagai pelajaran. Pasti ada hikmah di balik setiap musibah. Setiap musibah bagi hamba Allah yang beriman adalah ujian bagaimana dia menjadi hamba Allah yang sabar, menyikapi musibah dengan kesabaran. Dan sabar adalah bagian daripada iman. Karena itu hamba Allah yang sabar itu melebihi pahala daripada orang sholat berjamaah, melebihi pahala dari orang yang berinfak bersedekah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang sabar ketika tertimpa musibah, dia sabar, maka Allah berikan pahala unlimited, pahala yang tidak terbatas, pahala yang tidak terhingga. Semoga Bapak Ibu yang mengalami musibah, bencana, gempa di tempat ini, di Cianjur sekitarnya, Allah berikan kesabaran sehingga Allah berikan pahala yang tidak terbatas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa bukti sabarnya? Bukti sabarnya wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia berkata bahwa semua dari Allah. Kita kembali kepada Allah. Kita semua kembali dari Allah, berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim, maka Allah berikan salawat.
Berarti orang yang sabar itu ternyata bukan hanya pahala yang begitu luar biasa, Allah pun berselawat kepada orang yang sabar. Dalam Al-Quran ada 3 selawat. Pasti ini orang terpilih semua. Pertama, Allah berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah berselawat kepada hamba Allah yang sabar. Sabar menyikapi musibah, maka Allah berselawat. Yang ketiga, yaitu hamba Allah yang berzikir. Nanti kita berzikir, maka Allah pun berselawat. Huwallazi yusalli alaikum. Allah berselawat kepada mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikapi ujian dengan sabar. Yang kedua, jangan suuzon kepada Allah. Ya, jangan buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Karena musibah itu adalah takdir Allah. Sudah Allah tentukan sebelum Allah ciptakan kita, sebelum Allah ciptakan alam semesta ini. Ma asaba min musibatin, tidak ada musibah yang terjadi baik kepada fil ard, pada di bumi ini, ataupun fi anfusikum, pada diri kalian, illa fi kitabin an-nabraha, kecuali Allah sudah tentukan di dalam lauhil mahfuznya Allah. Dan bagi Allah itu sangat mudah. Jadi memang Allah sudah tentukan bahwa pada hari ini, pada tanggal ini, pada jam ini, pada detik ini terjadi gempa. Sudah Allah tentukan. Karena itu jangan suuzon kepada Allah, jangan buruk sangka. Ya Allah, ya Rabb, hamba kami bukan menolak takdirmu, karena takdirmu adalah takdirmu, tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Karena memang musibah ini kan terjadi 3 kemungkinan, Bapak Ibu. Bisa bagian daripada ujian, bisa bagian dari teguran, bisa bagian dari azab Allah. Ujian bagi kita hamba Allah yang beriman agar naik tingkatannya, derajat di hadapan Allah. Teguran bagi orang yang rajin ibadah tapi juga rajin maksiat. 50-50. STMJ, sholatnya tekun, maksiatnya ada enggak? Nauzubillahi min zalik. Puasanya rajin, bohongnya rajin. Ya. Nah, ini orang tertimpa musibah, teguran, ilaina turja'un, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, musibah adalah azab, nauzubillah. Bagi siapa? Orang-orang kafir, orang yang zalim, maksiat. Dalam surah Yasin ayat 19 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumum musrifun. Kemalangan-kemalangan yang terjadi, musibah-musibah terjadi, bencana terjadi karena kemaksiatan yang kalian sudah keterlaluan. Keterlaluan dalam maksiat, maka itu yang mengundang bala musibah. Nauzubillah, summa nauzubillah min. Kemudian yang ketiga, menyikapi musibah setelah tidak boleh suuzon kepada Allah, yaitu ridha terhadap ketentuan Allah. Inilah kita diuji iman kita. Rukun iman yang keenam adalah yakin iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ya, semuanya sudah Allah tentukan, maka kita ridho dengan tentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa? Kita tawakal, serahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Kemudian dengan memperhebat istighfar, memperhebat zikir. Karena musibah itu tidak akan terulang kembali kalau selama kita memperbanyak zikir taubat kepada Allah. Selama penduduk negeri ini bertaubat, selama penduduk ini bertakwa kepada Allah, selama itu insya Allah tidak akan terulang musibah yang beruntun ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya penduduk negeri ini beriman sungguh-sungguh, bertakwa kepada Allah sungguh-sungguh, maka Allah pasti turunkan keberkahan. Keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Mudah-mudahan ayahanda bunda semua warga di sini diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, keridhaan, keikhlasan, ketawakalan, sehingga musibah hikmah, musibah ampunan dosa, musibah derajat, dan Allah berselawat kepada kita. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.